Akhirnya, kami tiba di depan gerbang. Ketika saya melihat seorang pria duduk di depan gerbang. Dia berpakaian persis seperti Sinterklas. Dia memegang mainan di tangannya, dan dia menertawakan orang-orang yang terjebak di dalam gerbang. Di atas gerbang tempat ini tertulis, kamar-kamar jiwa-jiwa terkutuk yang merayakan Natal. Tulisan itu bukan dari dunia ini, tetapi Tuhan memampukan saya untuk memahaminya. Saya hanya menyederhanakannya agar Anda dapat mengerti. Di neraka, saya melihat bahwa api tidak membakar setan, burung najis, binatang buas, dan hewan najis. Api hanya membakar jiwa manusia yang berada di tempat yang tidak bersahabat ini. Ketika aku melihat tulisan ini di pintu gerbang, aku bertanya, Tuan, apa arti tulisan ini? Tuhan berkata, semua dosa yang dilakukan manusia di bumi diklasifikasikan dalam penjara dan hukuman di neraka. Ruangan yang kamu lihat ini dibangun untuk orang-orang yang merayakan Natal. Saya berkata, Tuhan, orang-orang merayakan Natal karena itu adalah hari ulang tahun MU. Tuhan menjawab saya, bukan begitu. Perayaan ini ditetapkan oleh iblis melalui Gereja Katolik Roma. Dan iblis yang Anda lihat yang disebut Bapa Natal adalah roh jahat yang menggoda dunia. Dia adalah iblis. Gereja yang menciptakan Natal ini adalah wakil dari setan. Mereka telah menetapkan Natal ini. Tuhan berkata, dahulu kala ada banyak dewa. Kaisar menyembah dewa matahari. Ketika orang Romawi datang ke agama Kristen, Kaisar memutuskan untuk menetapkan hari raya bagi orang Kristen. Kaisar berkata, karena ada hari raya perjamuan kudus untuk mengenang kematian dan kebangkitan Kristus, kita perlu merayakannya untuk merayakan dewa matahari. Inspirasi ini datang dari iblis sendiri yang telah memanggil sebuah pertemuan di mana ia memberitahu kekuatan kegelapan. Karena orang Kristen di dunia tidak memiliki hari untuk mengenang dan merayakan Tuhan mereka. Dan karena hidup di hadirat Tuhan mereka setiap hari adalah perayaan Tuhan mereka, mari kita buat hari di mana kita akan memberitahu dunia bahwa mereka merayakan kelahiran Kristus. Ini akan menjadi hari di mana seluruh dunia dan semua keluarga di dunia akan memberiku kehormatan. Aku menginginkan hari di mana seluruh dunia akan merayakan dan menyembahku sehari, di mana semua keluarga di bumi akan menyembah dan merayakanku. Hari itu bukan untuk mengenang kematian Kristus, karena itu terlalu kuat. Ketika keluarga-keluarga di bumi dan penduduk bumi merayakan hari ini, mereka akan ditandai dengan nomor seri 666 milikku. Resolusi setan ini dilaksanakan oleh Gereja Katolik Roma dan orang-orang yang merayakan Natal ditandai dengan 666 karena mereka menyembah iblis. Saya melihat iblis ini yang adalah bapak Natal di depan gerbang. Dia berkata kepada jiwa-jiwa terkutuk dalam siksaan, bersukacitalah karena ini adalah kerajaanmu. Kamu telah menerima usulan kami dan kamu telah melakukan keinginan kami dalam perintah. Ini adalah hadiahmu. Tuhan memberikan instruksi khusus tentang menggunakan praktik-praktik kafir untuk menyembahnya. Hal yang persis dilakukan Natal. Perhatikan apa yang dia katakan dalam Ulangan 12, 30-32. Jangan bertanya tentang Allah mereka, dengan mengatakan, dengan cara apa bangsa-bangsa ini melayani Allah mereka? Aku juga akan melakukan hal yang sama. Janganlah kamu menyembah Tuhan, Allahmu dengan cara itu. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, lakukanlah dengan setia, janganlah kamu menambahinya atau menguranginya, dan jangan sampai ada yang berpikir ini hanya perintah perjanjian lama yang tidak berlaku lagi. Rasul Paulus mengemukakan hal yang sama dalam 2 Korintus 6. Di mana ia membahas apakah adat dan praktik keagamaan yang tidak alkitabiah memiliki tempat dalam ibadah umat Allah. Apakah hubungan kebenaran dengan kedurhakaan? Atau apakah hubungan terang dengan gelap? Apakah hubungan Kristus dengan Belial, iblis dan atau setan? Apakah bagian orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kamu adalah bait Allah yang hidup. Karena itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, firman Tuhan semesta alam. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. 2 Korintus 6, 14, 18, 2 Korintus 7, 1. Alih-alih memberi label ulang pada kebiasaan-kebiasaan kafir sebagai kebiasaan Kristen, atau membiarkan anggota gereja melanjutkan praktik-praktik kafir lama mereka, Rasul Paulus memberitahu mereka dengan tegas untuk meninggalkan semua bentuk penyembahan ini dan menyembah Tuhan dalam kekudusan sejati sebagaimana yang Dia perintahkan.
Yesus juga mengatakan bahwa para pengikutnya yang sejati, harus menyembah dalam roh dan kebenaran, Yohanes pukul 4:24, bukan bersukaria dalam kebiasaan dan simbolisme kafir yang didaur ulang. Ketika kami sampai di gerbang, setan itu lari dari hadirat Tuhan. Saya melihat nama-nama orang yang merayakan pesta pagan ini di gerbang. Lalu gerbang itu terbuka. Ketika kami memasuki gerbang ruangan ini, saya merasa tersesat. Saya berkata, Tuhan, tolong keluarkan saya dari sini. Saya bersumpah untuk memberitahu orang-orang bahwa neraka itu nyata. Tempat ini tak tertahankan. Saya tidak tahan. Tuhan berkata, anakku, kamu harus melihat ini. Ini demi kepentinganmu. Kamu harus memberitahu penduduk negeri ini tentang hal-hal ini.